Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Hari ini saya akan melanjutkan terkait dengan pembahasan praktikum manajemen produksi operasi tentang kapasitas pabrik. Saya harap sebelum Anda melihat pembahasan atau memahami materi ini sudah mencoba mengerjakan latihan soalnya. Jadi bisa nyambung setelah melihat ini, lebih paham lagi setelah melihat video yang saya berikan. Oke. Soal nomor 1. Suatu perusahaan menghadapi permintaan akan produknya sebesar 300 unit ya. 300 unit ini simbolnya apa berarti? OI ya. Ada 22 hari kerja ya, 22 hari kerja. Waktu pengoperasian unitnya sebesar 8 jam. Berarti HAV ya, 22 dikalikan dengan 8. Ya, HAV itu merupakan jumlah mesin yang tersedia per unit sumber daya selama periode waktu tertentu ya. Dan ini memerlukan waktu setengah jam. Perlu diingat setengah jam ini harus ditulis juga dia sebagai apa? SI ya. SI merupakan waktu persiapan. Persiapan awalnya itu bagaimana ya? Ya, untuk persiapan per unitnya gimana ya. Nah, kemudian 300 unit ini OI juga ya. Untuk akan diproses 10 kumpulan. Nah, berarti ini apa? X-nya ya. Atau apa? NI-nya ya. NI. 10 kumpulan itu jumlah kumpulan X yang diperlukan ya, NI ya. Pada akhir setiap kumpulan, mesin harus diuji dan disesuaikan kembali sebelum kumpulan berikutnya diproses. Waktu penyimpanan ini memerlukan waktu 4 jam. 4 jam ini apa? BI ya. Efisiensi organisasional sebesar 90%. Berarti apa ini? O ya. Nah, berarti selama mesin-mesin dioperasikan dengan kecepatan yang wajar. Diperlukan waktu penundaan untuk pemeliharaan selama 48 menit. Nah, ini masuknya apa ini? M ya, efisiensi mesin 48 menit. Karena ini semuanya ini dalam jam, tentunya 48 menit ini harus dikejamkan ya. Mesin-mesin dijalankan selama 8 jam per hari dan para operator mesin-mesin bekerja sesuai dengan tingkat standar 1 ya. Berapa harga jumlah mesin yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan bulanannya? Oke. Ini tadi 300 unit 8 jam ya, TI-nya, SI-nya setengah jam, NI-nya 10, HAV-nya 22 dan 8 jam, BI-nya 4 jam, EO-nya 0,90, EM-nya 48 menit, 48 bagi 60 0,8 jam. Ingat ini jam. Jadi semua harus jam. Yang menit dirubah ke jam. 1 menit 1 jam 60 menit nih ya. Makanya 0,8 jam ya dibagi 60-nya. Nah, selanjutnya adalah kita hitung dulu sumber daya standar. Rumusnya sigma OI buka kurung TI plus SI ditambah BI dikali NI. Nah, sama dengan dan sebagainya ya. I sama dengan 1 misalnya. Nah, kemudian kita masukkan OI-nya berapa? OI-nya 300 ya di sini, 300. Lihat ini 300. Oke, ya 300 di sini. Kemudian TI-nya 8. 8 itu yang ini ya. Nah. Kemudian tambah 0,5. Nah, ini waktu setengah jam. Nah, walaupun dia dalam bentuk tulisan, tetap harus dimasukkan ya. Kemudian BI dikalikan dengan NI. BI apa? Waktu standar untuk mempersiapkan kumpulan. 4. Cari di sini 4. Ini waktu standarnya kan, waktu penyiapan standar. Nah, 4 di sini. Ya. Kemudian dikalikan dengan 10. NI-nya, kumpulannya ini 10. Ya. Kemudian dioperasikan dapatlah 2590 jam standar ya.
Kalau nanti ini ada pembulatan, silahkan kalian ikuti saja pembulatan matematika ke atas atau ke bawah ya. Nah, kemudian kita cari lagi jumlah sumber daya nyatanya. Nah, 2590 ini dari sini ya. Nah, HSTD-nya ini, HSTD ya. Sumber daya standar dibagi dengan efisiensi organisasional dikali dengan produktivitas operator dan efisiensi mesin ya. 2590 ini di sini jam standarnya ya. Kita masukkan di sini. Kemudian 0,90 itu dari mana? Dari sini. Efisiensi organisasional ini 0,90. 90% itu kan sama dengan 0,90 kan? 90 per 100. Jadi 0,90 ya, 90%. Ya. Kemudian satu dari yang ini ada kata-kata produktivitas sesuai tingkat standar. Ya, 1. Nah, 1. Kemudian 0,8 efisiensi mesinnya dari mana? Dari sini yang setelah yang ini ya, efisiensi mesinnya. Setelah kita rubah jadi 48 dibagi dengan 60. Jadi menit dirubah ke jam. Saya ulangi lagi, dari 48 menit dirubah ke jam. Jadi 48 dibagi 60 jadi 0,8 jam ya. Dapatlah 3597 jam nyata ya. Sampai sini ya. Kemudian selanjutnya, jumlah unit sumber daya yang dibutuhkan peralatan mesin dan karyawan. Berarti HACT ya. HACT. Nah, ya, jumlah sumber daya nyata yang ini 3597 ya. Jumlah sumber daya nyata ya 3597 dikalikan dengan HAVL, jumlah mesin yang tersedia per unit ya. Yang ini tadi. 22 dikalikan dengan 8. Ya. Dapatlah 20,4. Nah, karena logikanya kalau mesin itu pasti kan nggak mungkin kalau koma itu dibulatkan ke bawah ya. Kalau kita mesin kita bayangkan saja kalau mesin dipotek itu nggak mungkin kan, butuhnya cuma setengah, itu nggak mungkin. Tentunya harus utuh ya, nggak bisa dipotek-potek kalau mesin. Saya beli setengah aja, misalnya 1,5 1,2, saya beli beli 2,2-nya deh setengahnya atau itunya kan nggak bisa, jadi harus 1. Sehingga kalau untuk kasus mesin ya, kalau kita berbicara logikanya mesin itu kan nggak bisa dibeli setengah, harus 1 utuh kan. Jadi kita bulatkan saja untuk yang kasus mesin ini walau ada pembulatan di belakangnya, kecuali ketika dihitung hasilnya bulat misalnya 20, nggak apa-apa 20. Tapi kalau sudah ada pembulatan, kalau kita berbicara mesin, seharusnya kalau matematika ini kan jadi 20 ya. Tetapi kalau misalnya kita berbicara mesin, logikanya mesin itu nggak bisa dibeli di potek atau di beli setengah, harus beli secara utuh. Jadi kita bulatkan saja ke 21 untuk yang kasus mesin ini ya. Kalau kita berbicara matematika jelas di 20. Tapi kalau kita berbicara logikanya kalau mesin itu bisa nggak dibeli setengahnya aja, setengah mesin nggak bisa ya, harus beli utuh secara 1. Jadi kita bulatkan ke atas ya. 21 lebih kecil daripada yang kerja lembur, maka mesin ke 21 harus digunakan ya. Kalau berbicara matematika boleh, tapi kalau kita bermain logika atau di kenyataannya, apakah bisa mesin itu dibeli setengah? Nggak bisa tentunya ya. Nah, selanjutnya nomor 2 ini intinya dikaliin aja semua ya. Pasti semua saya harap sudah bisa mengerjakannya karena ini mudah ya. Suatu pusat kerja beroperasi 5 hari per minggu dengan basis shift 3 shift ya, 8 jam per shift, dan memerlukan 3 mesin, N-nya 3, dengan kemampuan sama bila mesin-mesin digunakan 70% dari waktu yang pada tingkat efisiensi 80%. Tingkat keluaran dalam jam kerja per minggu dapat dihitung. Nah, diketahui jumlah mesinnya ada 3 ya, 3 mesin. Jam kerja mesin 8 jam per shift, 3 shift 5 hari ya. Persentase penggunaannya adalah 70% atau 0,70 ya. Efisiensi sistemnya 0,80. Ditanyanya tingkat keluaran dalam jam kerja standar per minggu itu berapa? Nah, kemudian tinggal hitung aja rate capacity-nya ya, rumusnya ini kan. Jumlah mesin dikali jam kerja mesin dikali persentase penggunaan
kemudian dikali efisiensi sistem. Kalau ngitung rate capacity tinggal dikaliin aja semuanya. Berarti 3 kali 8 kali 5 kali 3 ya, 0,70 dikali 0,80 atau 206,64 jam kerja per minggu, atau rate capacity-nya kita bulatkan saja jadi 207 ya. Ini kalau ini mudah ya, tinggal dikali-kaliin aja. Kecuali nanti kalau misalnya di soal ujian yang diketahui rate capacity, hitung efisiensi sistemnya, baru nanti tinggal kalian hitung ya. Mudah ini, jangan sampai salah ya. Kemudian yang ini nomor 3 juga sama. Suatu pusat kerja beroperasi 6 hari per minggu dengan basis 2 shift ya, 8 jam per shift, dan mempunyai 4 mesin dengan kemampuan sama. Bila mesin-mesin digunakan 75% dari waktu pada tingkat efisiensi sistem 90%, tingkat keluaran dalam jam kerja standar per minggu dapat dihitung. Nah, jumlah mesinnya ada 4, jam kerja ada 8 jam per shift, 2 shift 6 hari ya. Kemudian persentase penggunaannya 75% atau 0,75, efisiensi sistemnya 0,90. Ditanyanya tingkat keluaran dalam jam kerja per kerja standar per minggunya bagaimana. Nah, sama aja, tinggal 4, rumusnya sama, 4 kali 8 kali 6 kali 2 0,75 dan seterusnya, dapatnya 259 kerja per minggu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini soalnya sama, yang nomor 4 sama kayak nomor 1. Suatu perusahaan menghadapi permintaan akan produknya 150 unit. Ini iya. Kemudian ada 22 hari kerja per bulan. Nah, jelas ini HAV-nya nanti ya. 22-nya. Ya, HAV. Oke. Dan ini memerlukan waktu setengah jam. Ini SI ya, SI-nya sama. Untuk persiapan 150 unit produk. Ini masih OI-nya ya. 10 kumpalan, berarti apa ini? NI ya. Pada akhir setiap kumpulan mesin harus diuji dan disesuaikan kembali sebelum kembali diujinya. Waktu penyiapan diperlukan waktu 4 jam ya. 4 jam ini apa berarti? 4 jam apa? Ini BI, waktu persiapan kumpulannya ya. Nah, waktu persiapan kumpulannya. Nah, kemudian efisiensi organisasionalnya EO-nya 85%, kalau tadi 90% ya. Nah, berarti selama mesin-mesin dioperasikan dengan kecepatan yang wajar. Diperlukan waktu penundaan untuk pemeliharaan selama 45 menit. Berarti ini apa? M ya, harus dirubah dalam bentuk jam, jangan lupa. Mesin-mesin dijalankan 8 jam per hari dan para operator mesin-mesin bekerja sesuai dengan tingkat yang standar. 8 jam ini berarti apa? TI ya. Kemudian ini produktivitasnya nanti ya. Nah, berapa jumlah mesin yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan per bulan? Oke, ini saya tulis ulang lagi. OI-nya 150 unit, kemudian TI-nya 8 jam, SI-nya setengah jam, NI-nya di sini 10 jam, HAV-nya 22 dan 8 jam, BI-nya 4 jam, 0,80, terus 45 dibagi 60, ini karena harus dalam bentuk jam ya. Nah, kemudian dilakukan perhitungan. Masukin aja adalah 150, OI-nya, TI-nya 8, S-nya 0,5, BI-nya 4 dikali 10. Dapatlah 1315 jam standar ya setelah dihitung. Kemudian jumlah sumber daya standarnya itu 1315 dari sini dimasukkan ke sini. Berarti habis itu 0,85 ya dari efisiensi organisasionalnya ini ya. Yang ini ya, organisasional, dengan dikalikan dengan PW-nya ini dari sini, PW yang tadi saya bilang itu 1 ya, ini PW-nya 1 dikalikan dengan efisiensi mesinnya 0,75, jadi dapatlah 2063 jam nyata ya. Kemudian kita hitung jumlah unit sumber daya per unitnya, berarti 2063 dari sini ya, 2063 ini dibagi dengan 22 dikalikan dengan 8 HAV-nya ini. Nih ya.
Dapatlah hasilnya 11,7. Ini harus dibulatkan ke atas 12 lebih bila biaya-biaya yang diakibatkan mesin ke-12 lebih kecil dari biaya kerja lembur, maka mesin ke-12 harus digunakan. Oke, sekian untuk pembahasan praktikum kapasitas pabrik. Silahkan dicoba untuk dikerjakan ulang ya. Kalau ada yang salah, dibenerin saja di dokumennya, tidak perlu dikumpulkan lagi. Kalau sudah mengumpulkan, kalau yang belum mengumpulkan, silahkan dikumpulkan setelah melihat pembahasan ini. Oke, dipelajari ulang. Semoga nanti UTS-nya bisa mengerjakan soal UTS dan UTP-nya bisa mengerjakan apabila ada soal-soal seperti ini lagi. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.